إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nikmat yang begitu banyak dan begitu besar telah Allah limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita meyakini bahwa tidak ada satupun bagian daripada kehidupan kita di dunia ini kecuali merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, keluangan waktu dan keringanan langkah, sehingga telah menjadi fasilitas bagi kita di siang hari ini. Telah dimudahkannya kita untuk dapat sama-sama hadir di salah satu rumahnya, memenuhi undangannya, yaitu mengikuti rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rukuk kita, menerima sujud kita, menerima zikir kita, dan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan di kesempatan ibadah Jumat siang hari ini, menjadi salah satu ibadah terbaik yang dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi di antara sabab semakin dimudahkannya seluruh perjalanan akhirat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti dan memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang diistiqomahkan untuk memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tausiah khatib di kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk membaca dan merenungi satu peristiwa penting yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkah. Peristiwa Fathu Makkah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat nomor 48 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna sesungguhnya kami, fatahna laka telah menganugerahkan kepadamu, fatham mubina kemenangan yang nyata. Maka
yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata di sini adalah peristiwa Fathu Makkah, sebuah kemenangan hebat, sebuah kemenangan agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, yaitu para sahabat pada waktu itu. Peristiwa Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijrah, bertepatan dengan tahun 630 Masehi, yaitu 2 tahun setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Karena itulah yang menjadi latar belakang, itulah peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Fathu Makkah, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok kabilah yang merupakan sekutunya Quraisy yang melakukan penyerangan, namanya yaitu Bani Bakr, yang menyerang kabilah Bani Khuza'ah yang merupakan sekutunya kaum muslimin Nabi dan para sahabat. Maka atas alasan itulah, atas peristiwa itulah, Nabi dan kaum muslimin memiliki satu alasan yang legal pada waktu itu untuk melakukan sebuah pembelaan atas penindasan yang dilakukan oleh Bani Bakr terhadap sekutu kabilah kaum muslimin, yaitu Bani Khuza'ah. Maka berangkatlah Nabi dan para sahabat. Nabi pada waktu itu dibersamai oleh 10.000 para sahabat pada waktu itu, tentara kaum muslimin yang berangkat ke Makkah untuk melakukan sebuah ibadah mulia, yaitu ibadah jihad pembebasan kota Makkah. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau khatib ceritakan adegan demi adegan dalam peristiwa itu tidaklah cukup waktunya. Tetapi izinkan pada kesempatan yang tidak panjang ini khatib menyampaikan beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil ibrah daripada peristiwa besar itu. Mungkin itu pun tidak akan bisa disampaikan keseluruhan, bahkan mungkin hanya beberapa poin saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Fathu Makkah adalah sebuah peristiwa jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dalam peristiwa itu di mana kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak, kekuatannya sangat besar, tetapi dicatat di dalam sejarah tidak ada setetes darah pun yang tertumpah dari lawan kaum muslimin, yaitu kaum musyrikin pada waktu itu. Maka dari hal ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwa sesungguhnya setiap syariat itu dibangun di atas pondasi maqasidus syariah, di atas pondasi bagaimana syariat itu dilaksanakan. Syariat itu ditetapkan agar hadir berbagai macam kemaslahatan di tengah-tengah manusia, bukan yang sebaliknya itu berbagai macam kerusakan. Juga demikian halnya dengan syariat jihad. Dari peristiwa Fathu Makkah kita mendapatkan pelajaran penting bahwa bagaimana jihadnya kaum muslimin pada waktu itu, dan ini menjadi sunnah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Nabi dan para sahabat mereka melakukan jihad, tetapi tidak ada sedikit pun kerusakan yang terjadi pada zaman itu, tetapi justru yang lahir adalah kemaslahatan baik secara agama maupun secara dunia. Karena sesungguhnya inilah yang harus kita fahami, sehingga kaum muslimin tidak memandang ibadah jihad sebagai sebuah ibadah yang menakutkan. Jangankan untuk diamalkan, sekedar untuk disampaikan di atas mimbar pun banyak para dai yang merasa ketakutan untuk menyampaikannya, karena melihat bahwa ibadah jihad sebagai sebuah ibadah yang horor dan menakutkan. Padahal tidaklah demikian, wahai masyarakat muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah, proses jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah sebuah ibadah yang memberikan pelajaran penting kepada kita semua, bahwa jihad itu dilakukan justru sebagai sebuah upaya untuk menjaga agama itu sendiri. Satu di antara maqasidus syariah yang telah diperas oleh para ulama, 5 maqasid, 5 maslahat. Satu di antaranya adalah hifdzuddin,
adalah untuk menjaga kemuliaan agama. Agar agama tidak menjadi sebuah nilai yang dianggap rendah, yang dinistakan oleh manusia. Karena ini nilai mulia yang Allah Subhanahu wa taala nuzulkan bagi kita sebagai manusia, sebagai sebuah nikmat yang besar, bahkan sebagai sebuah nikmat yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madina wa atmamtu alaikum Islam madina, dan telah kami sempurnakan Islam itu sebagai sebuah nikmat yang terbesar bagi kehidupan manusia. Maka kita lihat di dalam sejarah bagaimana hal yang kemudian dilahirkan dan dihasilkan dari proses ibadah jihad pada waktu itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang pertama, melalui Fathu Makkah, itu kembalinya kedudukan Makkah sebagai tanah suci, sebagaimana hal itu telah ditetapkan sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak pertama kali bumi ini diciptakan. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahwa tanah Makkah merupakan tanah suci, yang di sana ada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di sana ada Baitul Atiq, itu Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Futuh Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kedudukan Makkah sebagai tanah yang disucikan. Kemudian yang kedua, berbondong-bondongnya kaum manusia, berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam Islam pada waktu itu, tanpa paksaan, tanpa sebuah tekanan, tetapi betul-betul mereka masuk ke dalam Islam atas kerelaan, atas kefahaman ilmu yang mereka dapati karena penjelasan para dai Islam pada waktu itu. Maka inilah tujuan jihad sebetulnya, bagaimana menyelamatkan manusia dari peribadahan yang sangat rendah, yaitu peribadahan sesama makhluk, bahkan peribadahan kepada benda yang tidak memiliki manfaat ataupun menolak mudarat, kepada peribadahan manusia. Dan inilah hakikat kemerdekaan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat mulia Rib'i bin Amir ketika beliau berdiskusi dengan Rustum, yaitu panglimanya Persia. Ketika beliau ditanya, apa tujuan kedatangan kalian? Kalian berjihad ke negeri kami. Maka Rib'i bin Amir mengatakan bahwa Allahu ta'asna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami semua, liyukhrijan nasa atau liyukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari perilaku ibadah yang rendah, yaitu ibadah kepada sesama makhluk, kepada peribadahan yang mulia, yaitu ibadahnya manusia, ibadahnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemerdekaan sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Islam melalui syariat ibadah jihad. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Fathu Makkah, maka seluruh berhala yang ada di Ka'bah dan sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya yang ingin dihabiskan oleh Nabi bukan infrastrukturnya, bukan benda berhalanya itu, tetapi bagaimana Nabi SAW sedang mengajarkan kepada manusia pada waktu itu bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi ini tidak lebih hanyalah benda-benda mati yang tidak bisa memberikan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Dia hanyalah benda mati yang dibuat oleh kalian dan tidak bisa memberikan apapun bagi kehidupan kalian. Maka sesungguhnya seharusnya yang kalian ibadahi adalah Zat yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan rezeki kepada kalian, yang telah memberikan kehidupan dan seluruh fasilitas bagi kalian di dalam kehidupan ini. Itulah Islam, dan itulah sesungguhnya yang ingin ditunjukkan melalui ibadah jihad yang disyariatkan di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innakal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Fatih menyampaikan satu poin lagi
Ibrah yang bisa kita ambil dari amal jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika pada peristiwa Fathu Makkah. Dari peristiwa itu kita mendapatkan di antaranya pelajaran penting lainnya tentang arti sebuah kesabaran di dalam perjuangan. Fathu Makkah dengan segala anugerah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu tidak datang sekonyong-konyong, tidak datang ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tetapi ini sebagai sebuah buah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW dari kesabaran panjang yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabatnya dari sejak fase pertama kenabian sampai peristiwa itu terjadi. Ini adalah buah kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika di fase awal kenabiannya. Beliau dicaci maki, beliau dipersekusi, bahkan di antara sebagian kaum muslimin, di antara mereka harus mengorbankan nyawanya, mendapatkan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak nyaman di sepanjang perjalanan perjuangan mereka di fase-fase awal kenabian. Inilah sebagai buah dari kesabaran Nabi dan para sahabat ketika mereka rela untuk diblokade selama 3 tahun. Mereka hidup dalam kelaparan, mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki akses secara ekonomi dan sosial pada waktu itu. Mereka hidup dalam kesusahan dan kepayahan, tetapi mereka bersabar memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai buah dari kesabaran mereka ketika mereka harus rela meninggalkan kampungnya, rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan seluruh kehidupannya demi menuju Allah Subhanahu wa taala, berhijrah dari Makkah menuju Yasrib. Dan ini adalah yang paling penting, kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk memenuhi akad mereka dalam proses Sulhul Hudaybiyah. Pelajaran buat kita semua bahwa yang namanya akad, yang namanya perjanjian itu sesuatu yang harus kita tunaikan dengan siapapun itu, karena ini merupakan sunnah Nabi SAW. Ingatlah, di setiap balik kesabaran yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang menjadi cita-cita di dalam hidup kita, asal kita bersabar di dalam jalan ikhtiar untuk menjemput anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi tadhkirah, menjadi pendorong kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasrad din واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين من عيب الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم أقيموا الصلاة